Kembali bersama Benang Merah, saya mau minta reaksi dari Pak Putu mendengar ini, temuan ijazah. Boleh Pak Putu. Agar lebih ini Ya. lebih tajam. Mas Tony? Ya. Ini Pak Putu mau bertanya kepada Anda. Silakan Pak Putu. Mas Tony, saya mencoba mendalami soal kepala daerah tadi yang Anda buatkan ijazah palsu untuk tingkat SMP dan SMA. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya kepala daerah itu sama sekali tidak punya ijazah SMP dan SMA? Sama sekali tidak? Kemudian Anda buatkan yang baru? Oke, sebenarnya kalau saya boleh poinkan saja yang kita proses, yang kita bikinkan, dan yang kita jamin sampai sekarang, itu ijazah SLTA-nya. SLTA-nya? Iya. Maka pertanyaan saya, sebelumnya dia tidak punya ijazah SLTA? Otomatis tidak, karena... Tidak. Oke, stop. Tidak punya ijazah SLTA, Anda bikinkan ijazah SLTA apa yang kemudian disetarakan, paket C? Ini lebih kalau kita boleh jujur, ini lebih anu lagi, lebih terperinci lagi. Sebenarnya bukan ijazahnya yang kita bikin, menjaminkan untuk melegalisasi ijazahnya aja. Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah. Tidak ada. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Kita yang sediakan. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu. Foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya, termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Selain foto? Betul. Oke. Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu, begitu dia difotokopi ijazah itu, kemudian dapat legalisasi dari sekolah, dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia. Pada pemilu 2019, tahun 2009, yang begitu saya datang bersama salah satu anggota Bawaslu di salah satu tempat di Jakarta, dan kita cek dari legalisasi itu, ternyata nomor induk yang tertera di nama itu adalah milik orang lain. Dan dari pengakuan di sekolah negeri itu, yang bersangkutan caleg ini, ketua partai ini, ternyata memang tidak selesai sekolah sampai 3 tahun di SMA itu. Baik. Artinya modus ini ketemu. Modus yang kedua adalah aspal. Ijazahnya asli, benar-benar asli, tetapi sebetulnya itu diproduksi tidak ilegal.
ada nomor induknya, ada ininya sama persis itu, yang kemudian inilah diproduksi ilegal. Ini modus kedua yang sering terjadi. Atasnya agak buruk ya. Baik. Mantan tukang ojek, mantan preman tiba-tiba masuk parlemen dan tidak punya ijazah. Nah, tahun 99 tahun 2004 itu yang saya kira kasusnya agak cukup besar pada saat itu. Pak Menteri, mungkin Anda mau Ya, bertanya? kalau yang di perguruan tinggi ini setelah fenomena yang terjadi muncul di lapangan, itu adalah ada seseorang, dia itu tidak kuliah tapi dapat ijazah. Ini yang sehingga tidak pernah kuliah dapat ijazah, ini yang harus kita lacak. Kami punya namanya pangkalan data pendidikan tinggi. Di pangkalan data kami punya data mahasiswa se-Indonesia, 7 juta mahasiswa kami punya data. Sehingga dalam jumlah ini kami lacak. Si A dari universitas apa, proses pembelajaran gimana itu ada. Begitu itu muncul di tempat kami, apakah itu hanya legalisir Pak Putu, hanya ini, kami bisa lacak itu. Legalisir muncul pada kami, NIM-nya siapa, di situ akan keluar. Oh ini NIM-nya orang lain, maka ini ijazah palsu. Pada tahun 2016 ini tidak main-main, memalsu ijazah luar negeri, untuk sekolah di luar negeri, mengambil S2 di luar negeri. Ternyata di sana gagal kuliahnya. Tapi setelah itu kami lacak, tolong dicek, dia setelah menjadi dokter di Indonesia, komplot lagi. Kami akhirnya apa? Tolong dilacak. Kebetulan dilacak di sana tidak melakukan dapat ijazah aslinya, tetapi pemalsuan ijazah itu. Akhirnya apa? Dia tarik ijazahnya, tarik doktornya, kemudian dipecat dari PNS-nya. Ini terjadi. Baik. Mas Tony, Ya, Anda main juga di tingkat untuk memasukkan tingkat strata 1, S1, S2 sampai S3? sampai S2 sudah pernah. Bisa cerita nggak gimana kalau modus yang Anda mainkan tuh kayak apa? Jadi Anda kalau S2 dia meminta penerbitan belangkonya ya kita pesan lagi kepada yang bikin. itu kan belangkonya kan asli ya, ada yang asli. Nah kalau Anda main yang belangko asli atau yang palsu? Ya kalau dari pemasoknya kita terima katanya asli. Tapi kalau menurut kita kalau sesuatu prosesnya tidak benar, ya saya rasa tidak ada yang asli, berarti semuanya permainan. Nah Anda tadi bilang Anda dapat belangko asli, itu Anda dapat dari mana? Ada pemasoknya Pak. Kalau saya kan tidak ini hanya sebagai mediator saya. Setahu saya belangko itu salah satunya yang punya, yang bisa mengeluarkan adalah Kemendiknas. Apakah Anda bermain dengan oknum di sana? Oh tidak. Saya tidak sejauh itu sampai ke sana. Oke. Nah terus Anda dapat barang belangko yang asli itu? Ada di Jakarta ada tuh yang menyediakan. Itu sudah menjadi rahasia umum Pak. Oke. Bahkan sampai di website pun sudah menyediakan. Pak Menteri mau tanya ke Anda nih Mas Iya, Tony. silakan. Ya, terima kasih Mas Tony. Saya mau tanya ini. Anda dapat ijazah itu yang dikeluarkan dari satu perguruan tinggi kan? Iya betul. Nah, pertanyaan saya, dari ijazah itu yang dikeluarkan, kemudian diberikan foto dan diberikan nomor langsung dapat ijazah begitu? Iya betul Pak. Terus Mas Tony bisa meyakinkan kepada publik itu ijazahnya benar atau tidak, gimana caranya? Untuk hal berikutnya kita memberikan kepada dia. Nah dia mempergunakannya itu biasanya dia sudah bekerja di suatu instansi. Nah nanti berikutnya kalau dia memerlukan ada suatu proses seperti bagaimananya, itu kita sambungkan lagi kepada yang menyediakan itu. Nah itu biasanya berjalan aman. Misalnya salah satu contoh yang saya gambarkan tadi kepada Bapak Putu tadi untuk ijazah SMA tadi, bahkan di tingkat waktu pilkada sendiri kan ada saringannya, ada KPU-nya, ada Panwaslu-nya, itu semuanya bermain Pak. Orang kaya yang memakai ini itu bermain. Pada saat itu diverifikasi dan diawasi, semuanya menjalankan. Nah, jadi seperti misalnya untuk undang-undang KPU itu kan ada tiga etika. Tiga etika ini salah satu yang dilanggar Pak.